Asam lambung ini memang sangat mengganggu sekali ya. Jadi teman-teman yang memang belum bisa move on dari gangguan ini ya, saya harapkan lebih bersabar ya, karena saya sendiri juga awalnya memang merasa nggak terima, nggak ikhlas, atau apa ya yang namanya, seperti nggak percaya aja, kenapa saya sakit kok diobatin nggak nggak kunjung-kunjung sembuh gitu ya, nggak seperti teman-teman yang lainnya sakit apa namanya, seperti sakit apa, kayak sakit gejala tipes, demam berdarah apa itu kan, kalau melihat orang-orang itu udah makan obat ya paling 2 minggu itu sudah pemulihan lagi ya. Nah, ini saya bingung, ini saya sakit apa sebenarnya kok bisa sampai seperti ini. Ternyata setelah kesana kemari saya periksa ke dokter, dokter bilang ini mah kamu kacau, asam lambung kamu kacau. Saya nggak habis pikir, asam lambung kok lama sekali, sampai dengan saya itu bener-bener apa namanya, hang dalam arti udah sampai roboh, sampai udah ya saya bilang mungkin kalau kayak HP itu sampai ngeblank gitu ya, ngeblank, ngerestat sendiri gitu, mungkin seperti itulah. Akhirnya saya putuskan untuk istirahat dari tempat kerja dengan segala segala apa namanya, dengan segala eh, waktu itu saya putuskan untuk berhenti bekerja itu dengan segala resiko ya, entah entah nanti apa namanya saya bisa dapat kerjaan lagi atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting saya pinginnya itu pingin berobat, pingin sembuh, pingin sembuh, itulah seperti itu. Saya sampai apa namanya, mungkin teman-teman banyak yang nggak percaya ya saya itu sakit apa, ada yang dibilang saya diguna-guna, ada yang bilang saya itu ketempelan makhluk apa gitu itu ya. Tapi ternyata setelah kesini seiring dengan saya apa namanya, saya coba mencari tahu ya, dari diagnosa dokter yang pertama kedua itu tentang gangguan asam lambung. Waktu itu saya jujur aja semakin takut ya, semakin takut karena di situ itu riwayatnya, eh, menurut saya itu bikin saya itu shock, karena ada yang apa namanya, sampai belasan tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang pokoknya bertahun-tahun lah. Tapi saya juga ada melihat itu yang pengalamannya itu hanya 1 tahun, hanya 6 bulan. Nah, dari situ saya mencoba apa namanya, tetap usaha ya, tetap ikhtiar. Saya itu datang ke apa namanya, dokter ya, jadi dokter spesialis dalam, dia punya apa namanya klinik sendiri gitu di rumahnya. Sebelumnya saya ceritain dulu. Sebelumnya saya itu sampai sudah bingung sekali, saya sudah ambruk di tempat tidur, jangankan untuk berdiri, saya tiduran, saya rebahan, hanya apa namanya, istri yang apa namanya benar-benar menemani saya, apa namanya, mau ke toilet saya harus dipopong ya, seperti apa ya, dipopong lah, dipapah seperti itu. Sampai pernah saya apa namanya, istri saya itu pergi sebentar aja, sebentar itu kalau nggak salah itu belanja sayur lah, cuma berapa meter ya, mungkin sekitar 50 meter itu keluar dari gang itu. Saya paniknya minta ampun, panik bener, sepanik-paniknya saya ditinggal di rumah sendirian. Wah, pokoknya nggak tahu lah, pokoknya kalau yang belum merasakan apa namanya panik itu mungkin susah menjelaskannya ya. Jadi luar biasa sekali ini gangguan ini, tapi saya yakin pasti kita akan sembuh, pasti kita semua akan sembuh lagi, apa namanya, sehat lagi ya seperti semula ya. Kuncinya adalah kita tetap berikhtiar, kita tetap sabar. Jujur saja saya sedang masa pemulihan ya, saya juga belum sembuh total ya, tapi alhamdulillah ya, dari apa namanya, dari perkembangan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, alhamdulillah sudah ada perkembangan. Bahkan saya sempat sempat apa namanya ya, mungkin perasaan saya udah mulai apa namanya membaik gitu ya. Terus waktu itu sempat down juga karena tiba-tiba kok sakit ya, menggigil, pokoknya
wah, nggak karu-karuan lah setelah saya cek lagi, periksa lagi ke dokter saya ya, dokter spesialis dalam itu. Ternyata saya suruh swab ya, dan hasilnya apa coba teman-teman, tipes saya positif ya, COVID-19 nya juga apa namanya positif ya. Nah, pada waktu itu saya merasakan luar biasa paniknya ya, luar biasa paniknya. Padahal waktu ke tempat itu saya merasa baik-baik saja, tapi setelah lihat hasil itu panik. Tapi nggak sampai 1 hari ya, saya sudah oke, mungkin ini memang sudah apa namanya takdir yang harus saya jalani ya, cobaan yang saya jalani. Saya tetap ya, pokoknya saya jalani saja ya, semakin kesini alhamdulillah saya bisa sembuh. Dan kembali lagi ke keluhan seperti sebelumnya, yaitu keliengan, mata buram. Pokoknya wah, luar biasa nikmatnya ya Allah. Bagi teman-teman yang belum apa namanya, sensasinya masih banyak ya, saya doakan semoga cepat membaik ya. Semakin kesini itu semakin berkurang sensasinya ya. Saya jujur aja, dulu itu saya itu sempat apa namanya, banyak sekali sensasinya. Namanya serangan panik itu sehari itu nggak bisa saya hitung ya, seringkali dapat serangan panik ya. Waktu itu saya belum bisa mengendalikan, dan kadang sekarang pun ada, tapi sudah alhamdulillah udah jarang sekali gitu, udah jarang sekali. Tapi pas pada saat kena serangan panik itu saya juga sempat apa namanya ya, sempat agak gelimpungan ya, tapi saya pasrahkan lagi lah, ya udahlah, datang aja begitu ya. Pokoknya bagaimana saya apa namanya, bagaimana perkembangan saya dari bulan ke bulan, maaf, apa namanya, perkembangan saya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai dengan saya bisa alhamdulillah bisa aktivitas seperti ini lagi ya. Saya bisa merumput ke ladang ya, yang tadinya boro-boro mau keluar rumah ya, takut sekali keluar rumah ya, tapi alhamdulillah sekarang malah justru pengennya itu keluar rumah. Kalau di dalam rumah itu rasa pusingnya itu luar biasa ya, jadi sedikit nganggur aja namanya di rumah ya, buka HP, buka apa gitu, nanti ada pemicunya lagi, itu malah jadi nggak karu-karuan ya. Jadi akhirnya saya latih untuk keluar ya. Awalnya saya nggak bisa nih sampai penuh sini, satu karung ini penuh, ini nggak bisa. Saya perlahan-lahan ya, maksudnya sedikit demi sedikit gitu ya, karena saya coba sibukkan diri untuk aktivitas supaya tidak merasa-rasa penyakit saya ya. Oke teman-teman ya, untuk apa namanya, kisah-kisah saya terkena gangguan asam lambung itu mungkin akan saya videokan ya, kalau nanti teman-teman mau request, mau bertanya karena apa atau kenapa itu saya bisa terkena ini ya, mungkin nanti saya bisa kasih runtutannya ya, kasih riwayatnya ya. Ya beginilah teman-teman, alhamdulillah saya bisa senyum lagi, saya bisa tertawa lagi ya. Tapi memang gangguan ini ya, atau apa namanya, gangguan asam lambung ini itu memang perlu kesabaran ya, butuh kesabaran ekstra untuk apa namanya, kita bisa bangkit lagi ya, kita bisa move on lagi. Saya dengan segala resiko saya tinggalkan pekerjaan, beristirahat total di namanya di kampung ini, itu tanpa apa namanya, yang tadinya tiap bulan itu apa namanya kita dapat penghasilan, saya demi ingin sehat saya berhenti ya, saya berhenti dulu, istirahat dulu dari tempat pekerjaan ya. Sampai makanan pun ya, makanan apa saja yang saya konsumsi selama menderita ini ya, gangguan ini ya, saya nanti akan videokan, insya Allah ya, insya Allah saya akan videokan ya. Jadi teman-teman tetap semangat ya, walaupun masih keliengan ya, atau masih dengan sensasi-sensasi yang lain, tetap semangat. Saya yang tadinya benar-benar sudah saya bilang sudah apa ya, pokoknya sudah merasakan yang namanya di tempat tidur saja itu mau aktivitas, pokoknya makan aja sedikit udah langsung tidur lagi, makan aja sedikit langsung tidur lagi, pokoknya udah nggak ada gairah hidup ya, nggak ada apa namanya semangat untuk menjalani kehidupan. Seperti saya udah hancur ini dunianya gitu ya. Tapi alhamdulillah berkat
berkat apa namanya ya support dari keluarga juga itu penting ya, karena memang kita itu dengan gangguan asam lambung seperti ini ya, GERD ya, anxiety, psikosomatis ya, itu dukungan keluarga itu sangat penting, karena orang-orang di luaran sana belum tentu memahami apa yang kita rasakan. Itu sudah saya rasakan ya. Kalau ditanya berobat terus kok nggak sembuh-sembuh ya, awalnya saya jengkel itu dibilang seperti itu, tapi lama kelamaan ya saya sudah bisa menerima lah, nggak apa-apa lah, karena keinginan untuk sembuh itu saya itu luar biasa kepingin sekali ya, pokoknya kepingin sembuh pokoknya. Apa kata orang biarkan saja, yang penting kita tetap ikhtiar, kita berusaha untuk sembuh, untuk bisa beraktivitas normal lagi, kita bisa cari nafkah lagi untuk keluarga ya. Jadi nanti ini videonya ini saya bikin itu di sawah ya, di sawah ya, sambil ngarit. Kalau habis ngarit udah ini saya istirahat dulu, nanti pulang ke rumah gitu ya. Jadi teman-teman, masih banyak cerita-cerita saya masa-masa saya terberat ya gitu, sampai saya harus periksa ke spesialis dalam ya, bagaimana ceritanya bisa sampai sana, kenapa saya nggak ke rumah sakit dan lain-lain. Itu insya Allah saya akan videokan di video berikutnya ya. Oke teman-teman, tetap semangat ya teman-teman, ini sudah lama durasinya, takut teman-teman bosan ya. Salam dari saya, salam sehat jiwa, sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.